Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari yang indah ini, kembali kita semua dapat menikmati apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kehidupan yang baru, di hari yang baru, yang di dalamnya saudara dan saya dipercayakan untuk menjalani hari yang Tuhan sudah berikan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menghayati firman Tuhan, supaya di dalamnya saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan dan mendapatkan anugerah yang begitu indah untuk kita kemudian dapat melangkah dan memberlakukan semua pengajaran Tuhan yang kita dengar hari ini. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur kami. Kami bersyukur Tuhan tetap menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Pagi hari ini kami mau berdoa ya Bapa di surga dan menyerahkan diri kami. Ketika kami juga akan membekali diri kami dengan firman Tuhan. Karuniakan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan tubuh kami, yang akan memberi kami hikmat, sehingga kami semua dapat memahami firman Tuhan. Dan kami mau hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan dalam perkataan dan perbuatan. Bersabdalah kepada kami semua ya Yesus Kristus. Kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 8. Penekanannya pada ayat 7 dan 8 berkata demikian. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, tujuan melayani Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai seorang pekabar Injil, sebagai seorang pelayan Tuhan, Rasul Paulus dengan sukacita menyambut panggilan Tuhan dan pengutusan Tuhan. Demikian juga dengan dua rekannya. Kemanapun mereka berlangkah, kemanapun mereka berkarya, kemanapun mereka menginjili, mereka tidak pernah bertujuan untuk mendapatkan apa yang menjadi keuntungan bagi mereka ketika melayani. Tapi justru mereka selalu ingin mengatakan bahwa pelayanan mereka tidak akan membuat beban bagi jemaat. Sehingga apa yang mereka nikmati itu bukan supaya jemaat itu menjadi beban, tetapi mereka bersyukur. Dan apa yang mereka berikan itu juga seimbang dengan apa yang mereka sudah lakukan. Jadi sebagai pemberian kasih dari jemaat, mereka terima dengan sukacita. Dengan demikian mereka melayani juga dengan sukacita. Tidak ada tujuan yang hanya untuk memuaskan diri sendiri, tidak hanya tujuan untuk bagaimana mereka mendapatkan dari apa yang mereka lakukan di tengah jemaat. Karena di dalam konsep melayani yang Paulus ajarkan kepada kita semua, bahkan kepada jemaat di Tesalonika, ketika melayani Tuhan jangan pernah berpikir dan jangan pernah mengharapkan bahwa ketika kita melayani, apa yang bisa saya dapatkan dari jemaat. Tetapi yang harus dipraktikkan adalah, yang harus ditekankan dalam pelayanan adalah, apa yang bisa saya beri untuk Tuhan dan jemaat ketika saya melayani. Dengan demikian tidak ada satupun ketika kita melayani jemaat membebani jemaat seperti yang dialami Rasul Paulus. Paulus bekerja dengan sukacita. Paulus juga tidak mengharapkan jemaat itu memberi secara berlebihan sehingga pada akhirnya membebani mereka. Seperti bacaan hari ini, Paulus mau bekerja dengan tulus. Nah saudara, keteladanan Paulus dan teman-temannya menjadi keteladanan buat kita semua untuk melayani Tuhan. Jangan kita berharap ketika kita melayani apa yang bisa saya dapat dari jemaat. Tapi ketika kita dipanggil dan diutus Tuhan untuk melayani, marilah kita melakukan apa yang bisa kita beri untuk jemaat. Tenaga, waktu, dan semua yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Berikanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Berikanlah untuk domba-domba Tuhan yang dipercayakan kepada saudara. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu.
pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta, khususnya jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah di sektor pelayanan 5, Ibu Leni Patiata, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Paul Leonard dan Lohi, Bapak Franz Adolf Tumbol, Ibu Minggas Hehalato Pikau 5, Ibu Vince Siregar Pikau 5, dan Bapak Metusalah Laiskodat. Tuhan memberkati keberadaan saudara-saudara kami. Hal yang demikian juga dengan adik Ibu Miti Tangkuman. Dalam hal ini Ibu Desi Tangkuman dalam keadaan tubuh yang lemah di Kalimantan. Kami serahkan semua keberadaan saudara-saudara kami. Biarlah dengan jamahan kuasa Tuhan yang begitu ajaib akan mendatangkan kembali kekuatan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami. Hal yang sama juga Tuhan untuk Bapak Boy Kainama yang saat ini masih terbaring di rumah sakit. Dalam usianya yang semakin senja, kami percaya Tuhan selalu mendampingi orang tua kami ini sepanjang perawatan di rumah sakit melalui tenaga medis, makanan dan semuanya akan mendatangkan kembali kekuatan tubuhnya. Dan ia boleh pulang bersama dengan keluarga dalam ucapan syukur. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun perkawinan. Kami mau berdoa untuk jemaatmu yang hari ini, Ibu Ingrid Sariwati Mambu dan Penatua Roli Royce Siahaya. Tuhan, Engkau berkati akan saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Biarlah sukacita yang Tuhan nyatakan, Tuhan hadirkan di tengah-tengah keberadaan saudara-saudara kami yang bertambah usia, bertambah juga hikmat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk sektor pelayanan 5, keluarga Bapak Rido Tehu Selawane Lopis dan keluarga Bapak Randy Lawrence Kristianus Mambu. Berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jemaat GPIB, Tuhan berkati juga para pelayan firman dan sakramen. Kami mau serahkan juga dalam keberadaan jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk persiapan kami. Untuk peneguhan Diaken Penatua Masa Bakti 2022-2027. Kami mau serahkan para calon diaken yang pada malam nanti akan datang bersama-sama untuk memperlengkapi diri dalam penggembalaan dan gladi bersih. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk rencana tanggal 6 November dalam peneguhan. Berikan cuaca yang terindah dan terbaik menurut pandangan Tuhan. Kami hanya sebagai manusia yang berserah pada kuasa Tuhan. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatunya pasti indah pada waktunya. Karena itu kami serahkan semua proses ini ya Bapa, agar semua berjalan dengan baik. Dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga, untuk Majelis Sinode selaku pimpinan GPIB. Kami berdoa untuk keluarga mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk karya kerja mereka dan pelayanan mereka. Hal yang sama juga kami berdoa untuk BP Mupel Jakarta Selatan. Kami serahkan seluruh doa dan syukur kami di pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.